Kembali di Anyus Pagi, pemirsa, seorang wanita paruh baya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya. Wanita 68 tahun itu dipolisikan karena diduga mencuri telepon genggam anaknya. Seorang wanita paruh baya berinisial AL ditangkap polisi atas dugaan mencuri telepon genggam. Ironisnya, penangkapan wanita berusia 68 tahun ini terjadi atas laporan anak kandungnya sendiri. Kapolsek Sandubaya, Kompol Nasrullah menyatakan, pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya terjadi dikarenakan pelaku kesal. Selama bekerja di rumah anaknya sebagai tukang cuci dan menjaga cucu, pelaku tidak pernah diberi uang. Terdesak utang, pelaku akhirnya mencuri telepon anaknya. Tersangkanya adalah ibu kandung dari korban sendiri dan akhirnya kami menggunakan pasal 367 yang tidak dalam keluarga. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak keluarga juga untuk melakukan restoratif justice karena pelaku dengan korban ada hubungan darah yang sangat erat. Polisi tidak menahan AL dan atas kesepakatan keluarga, kasus ini akan diselesaikan melalui restoratif justice atau menyelesaikannya di luar jalur peradilan melalui mediasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar Selasa siang. Dalam sidang putusan sela, majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Bahar. Ketua Majelis Hakim Dodong membacakan putusan sela Bahar bin Smith dengan perkara dugaan berita bohong. Dalam putusan sela ini, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Bahar bin Smith. Sempat terjadi keributan saat kuasa hukum meminta JPU memberitahukan saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan, namun ditolak pihak JPU. Sementara itu, Bahar bin Smith bersyukur eksepsi kuasa hukum ditolak oleh majelis hakim karena ia bisa membuktikan tidak ada penyebaran berita bohong terkait Rizik Syihab. Saya bersyukur kepada Allah atas putusan sela hakim bahwasanya putusan selanya eksepsi saya ditolak. Kenapa? Karena sidang bisa berjalan. Saya bersyukur dan nantinya saya akan membuktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya. Dengan ditolaknya eksepsi ini, Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Bahar bin Smith. Sementara sidang Bahar bin Smith akan dilanjutkan kembali pada 10 Mei 2022 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Permukiman di Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Ciasem yang tak mampu menahan debit air kiriman dari pegunungan di Subang setelah diguyur hujan. Sementara hujan deras yang mengguyur Karawang, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di perumahan Bumi Mutiara Indah 1 Karawang terendam banjir. Sungai Ciasem dan Sungai Cijengkol yang berada dekat permukiman warga meluap. Hal ini mengakibatkan banjir di permukiman warga. Meluapnya Sungai Ciasem akibat tak lagi mampu menampung debit air kiriman dari wilayah pegunungan Subang setelah diguyur hujan semalaman. Ratusan lebih rumah di sejumlah dusun di Desa Ciasem Tengah dan Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang, terendam banjir dengan ketinggian banjir mencapai 50 cm. Banjir kiriman, sehubungan semalam juga hujan di sini. Akhirnya saluran-saluran yang ada di Ciasem tidak bisa menampung. Nah, akhirnya air meluap ke pemukiman. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Hingga kini, warga masih bertahan di kediamannya dan baru akan mengungsi jika air semakin meninggi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh
Ya, pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama beberapa hari jelang puncak arus mudik 2022 terpantau ramai lancar. Meski demikian, telah terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan hingga 30%. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 terpantau kondusif meskipun volume kendaraan sudah mulai mengalami peningkatan, namun saat ini terpantau tidak ada kemacetan. Untuk kendaraan di sini masih dapat melintas tanpa hambatan dan dengan kecepatan normal. Adapun untuk peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi sejak Senin malam yang awalnya diprediksi ada 30.000 kendaraan yang akan melintas. Jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 30% atau tercatat ada 39.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Sementara itu, hal yang sama jika terjadi Selasa malam tadi, di mana diprediksi akan ada 32.000 kendaraan yang melintas. Namun jumlah ini juga mengalami peningkatan sebanyak 30% dan tercatat ada 43.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Kami juga informasikan bahwa siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat akan ada rekayasa lalu lintas melalui skema ganjil genap di ruas tol Cikampek Utama ini yang dimulai pada titik kilometer ke-47 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, di mana filterisasi kendaraan akan dimulai pada titik kilometer ke-46 ruas tol Cikampek. Kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal besok atau tanggal ganjil akan langsung dikeluarkan di eksit tol Kerawang Barat, tidak diperbolehkan untuk melewati ruas tol Cikampek dan akan dialihkan ke jalur arteri. Untuk karena itu kami menghimbau pemirsa bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik melalui ruas tol Cikampek agar dapat mempersiapkan kendaraan Anda sesuai dengan tanggal ganjil atau dapat memilih rute perjalanan di luar waktu pelaksanaan ganjil genap pukul 10 hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Tetap hati-hati dan tetap waspada dalam berkendara meskipun saat ini situasinya masih lancar. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemudik mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan penumpang juga terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta sebesar 10–20%. Area keberangkatan dan area counter check-in tiket Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dipadati pemudik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi 100.000 pergerakan penumpang dan 750 pergerakan pesawat datang dan pergi setiap hari di Bandara Suta. Selain itu, maskapai juga meminta penambahan slot sebanyak 720 penerbangan untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran. Selama periode angkutan Lebaran, pengelola telah mengoperasikan kembali Terminal 1A untuk mengurai kepadatan penumpang. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jika sebelumnya jumlah penumpang berkisar 1.000 hingga 1.300 penumpang per hari, kini mengalami peningkatan mencapai 1.600 penumpang. Pilih mudik menggunakan bis, Pak? Karena kalau bis, karena jaraknya sih ya agak terlalu ini juga ya, karena tiketnya lebih murah dibanding pesawat yang harganya tinggi, apalagi kita ada. Pemudik diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar bisa menghindari penularan COVID. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, Bali mulai dipadati oleh pemudik. Penumpang menuju Lembar, Lombok mengantri berjam-jam di pelabuhan. Dati antrian pemudik bersepeda motor dari Bali dengan tujuan Lombok terjadi sejak pagi. Tak hanya itu, mobil bermuatan seperti bus juga mulai memadati Pelabuhan Padang Bayi. Menurut pihak pelabuhan, kepadatan pemudik terjadi sejak Senin malam. Penumpang mengantri selama berjam-jam karena kecepatan kapal lebih lambat dari biasanya untuk mengurangi biaya sandar. Sementara penyeberangan dan jumlah kapal masih beroperasi normal. Ratusan pemudik sepeda motor mengantri di Pelabuhan Merak. Sejumlah pemudik cekcok dengan petugas karena belum bisa menaiki kapal meski sudah antri semalaman. Para pengendara sepeda motor di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terlibat cekcok dengan petugas. Mereka kesal karena sudah antri sejak Senin pukul 11 malam, namun hingga Selasa subuh tak kunjung diberangkatkan. Petugas meminta pemudik roda 2 menunggu hingga antrian kendaraan roda 4 mencapai batas maksimum. Akibatnya banyak dari pemudik sepeda motor menerobos pintu dan langsung tancap gas agar bisa menaiki kapal.
Agar kondisi tak memanas dan kondusif, akhirnya petugas memberi akses pemudik sepeda motor untuk masuk ke kapal. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak dan rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kapolri mengapresiasi warga yang mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di puncak mudik. Di dalam pelabuhan itu kantong fasilitas ya. Kami bisa memantau. Kapolri meninjau mudik di Pelabuhan Merak bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam tinjauannya, Polri juga memeriksa langsung persiapan pos pengamanan dan pelayanan serta pos terpadu. Kapolri mengapresiasi masyarakat yang mudik lebih awal sesuai dengan imbauan Presiden Jokowi. Menurutnya, mudik lebih awal akan semakin mencegah terjadinya potensi kemacetan pada H-4 hingga H-1 Lebaran. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi masyarakat yang telah mendengarkan himbauan mudik yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentunya ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait untuk menghimbau masyarakat agar mudik lebih awal. Dan kita lihat bahwa hari ini dari mulai kemarin dan hari ini kegiatan di arus mudik sudah mulai terlihat, dan tentunya ini akan sangat baik khususnya untuk mengurai kemacetan khususnya di prediksi puncak arus mudik yang diperkirakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terjun langsung mengecek sejumlah rest area untuk menyambut pemudik. Ganjar menilai kesiapan fasilitas di kedua rest area sudah cukup baik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa sejumlah rest area, yakni rest area kilometer 487B di Boyolali dan rest area 456 di Salatiga. Hal ini dilakukan guna mengecek kesiapan sejumlah fasilitas untuk keperluan mudik nantinya. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini ingin memastikan pemudik aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Ganjar memprediksi rest area akan dipadati pemudik mulai Kamis mendatang. Ia juga mengimbau agar pemudik selalu memeriksa kesiapan kendaraannya secara aman saat mudik. Saya senang karena beberapa rest area tadi yang tidak ada pom bensinnya, tadi dipakai pom bensin modular ya dengan satu dispenser saja, dan itu portable sebenarnya. Ini bisa membantu sehingga nanti kalau terjadi kekurangan bahan bakar minyak katakan itu akan bisa diisi. Sepekan jelang Lebaran, puluhan pengemudi bus antar kota ikuti tes urin yang digelar Satreskoba Polresta Sidoarjo di Terminal Purabaya, Surabaya. Dari hasil tes urin, diketahui ada seorang pengemudi bus yang positif narkoba yang kemudian langsung ditindaklanjuti petugas. Upaya menciptakan mudik yang aman, petugas polisi Satres Narkoba Polresta Sidoarjo menggelar tes urin terhadap sopir bis di Terminal Purabaya, Surabaya. Puluhan pengemudi bis yang akan berangkat wajib menyerahkan sampel urin untuk dilakukan tes apakah mengandung narkoba atau tidak. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Dokes Polresta Sidoarjo, salah satu sopir terindikasi positif menggunakan narkoba. Kita laksanakan terus untuk antisipasi agar jangan sampai nanti para supir bis ataupun kondektur ini mengemudikan mereka dalam keadaan tidak sehat ataupun tidak siap dalam hal mengemudi. Pemeriksaan urin bagi pengemudi bis antar kota yang akan berangkat melalui terminal bis Purabaya ini sengaja digelar sebagai upaya untuk antisipasi adanya pengemudi bis yang menggunakan narkoba, dalam angkutan mudik Lebaran. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Calon pemudik dan lansia antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di Masjid Jami Al-Mahfiroh, Depok, Jawa Barat. Vaksinasi dilaksanakan usai sholat tarawih. Vaksin dosis ketiga. Dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk serta surat keterangan vaksinasi dosis 1 atau 2, satu persatu warga kampung Nyencele Tapos ini mendatangi gerai vaksinasi booster.
Sejumlah warga mengikuti vaksinasi booster lantaran untuk melengkapi syarat dalam melakukan perjalanan mudik. Sejak awal bulan suci Ramadan, pihak dari Polsek Cimanggis telah memberikan vaksinasi booster atau vaksin lanjutan sebanyak 19,45% kepada warga atau calon pemudik tahun ini. Tempat keramaian selesai sholat tarawih, biasanya kita bisa melaksanakan vaksinasi. Untuk mempermudah warga mudik juga ya Pak? Demikian karena atensi dari Bapak Presiden kaitannya dengan mudik, minimal harus booster 3. Baru pertama, ya. Polsek Cimanggis dibantu oleh para tenaga kesehatan yang bertugas akan terus menggenjot kegiatan vaksinasi booster, khususnya kepada para calon pemudik dan lansia. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Jelang mudik Lebaran, TNI Angkatan Laut Pushidros menggelar vaksinasi secara mobile di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Vaksinasi digelar untuk mempermudah masyarakat melakukan mudik. Vaksinasi secara mobile ini digelar TNI Angkatan Laut Pushidros di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan pola jemput bola ini dilakukan untuk memberikan layanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dalam vaksinasi ini, 8 tenaga kesehatan diterjunkan dengan sasaran 100 orang per hari dengan dosis vaksin AstraZeneca. Vaksinasi juga memudahkan calon penumpang yang belum menerima vaksinasi dikarenakan menjadi salah satu syarat utama melakukan perjalanan mudik. Dukung program percepatan penanganan wabah COVID-19, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi. Vaksinasi ditujukan bagi masyarakat maritim serta bagi mereka yang akan melakukan perjalanan mudik. Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan vaksin Corner Pasmar 2 untuk masyarakat maritim dalam mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan wabah COVID-19. Vaksin Corner Pasmar 2 selain dilaksanakan di Delta Plaza Surabaya, juga dilaksanakan di sejumlah lokasi di wilayah Surabaya, Jawa Barat. Pelayanan vaksinasi di mal karena lokasinya mudah dijangkau. Peserta vaksin cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga untuk mendapatkan vaksin. Mudik diyakinkan seluruh masyarakat ini sudah melaksanakan vaksinasi yang ketiga atau booster. Sehingga ini menjadi satu ide dari kita bekerja sama dengan manajemen dari Plaza Surabaya untuk menyelenggarakan vaksinasi kepada masyarakat. Vaksin Corner Pasmar 2 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Perintah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, agar seluruh jajaran TNI Angkatan Laut dapat menjadi contoh dan teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19. Tim Liputan E-News melaporkan. Pelaku mesum kabur usai digerebek di kawasan Jalan Retawo, Kota Malang. Informasi akan hadir usai jeda berikut.